apa kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar dengan Ibu Vera ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menganalisa unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata cerpen? Betul! Cerpen adalah istilah lain dari cerita pendek, itu kependekannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen adalah sebuah cerita karya sastra yang hanya memusatkan cerita pada hanya satu tokoh saja. Walaupun banyak tokoh di dalam cerita, tetapi tetap saja ceritanya berpusat hanya pada satu tokoh saja. Nah, dalam cerita terdapat unsur yang membangun sebuah cerita, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, pada video kali ini kalian akan belajar tentang unsur intrinsik saja. Nah, dalam sebuah cerita. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, bingung kan maksudnya? Apa sih Ibu Teh ya? Jadi, unsur-unsur intrinsik itu terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu, oke? Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dalam sebuah cerita. Nah, kenapa sih disebut nyawa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Contoh tema dalam cerita misalnya tentang persahabatan, perjuangan, atau percintaan. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam penokohan terdapat 3 macam, yaitu ada protagonis, adalah tokoh yang berperan baik, antagonis, tokoh yang berperan jahat, tritagonis adalah tokoh penengah. Nah, yang ketiga adalah latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian peristiwa dalam cerita terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Kemudian yang keempat ada alur dan plot. Nah, alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian alur dibedakan menjadi alur maju, mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen yang peristiwa disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Sedangkan alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Nah, sementara itu, plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab dan akibat. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau menjadi orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku, saya, dan sebagainya.
Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung di dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, menggunakan nama tokoh. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Misalnya, cerita Maling Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Nah, itu tadi penjelasan sekilas tentang unsur-unsur intrinsik. Jadi, ada 6 macam unsur intrinsik pada cerpen ya, yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur dan plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke, sekian dari Ibu. Dadah, Assalamualaikum.